Selamat datang di Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan usaha simpan pinjam KSP atau USP koperasi dengan klasifikasi usaha koperasi 1 sampai dengan 2 pada aspek tata kelola. Nah, tata kelola yang dimaksud di sini adalah meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen, termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi, terutama bagi KUK 3 dan KUK 4. Oke, kita lanjut. Untuk aspek tata kelola ini di bagian prinsip koperasi, ada 7 prinsip yang menjadi objek penilaian. Dan dari 7 prinsip ini, untuk yang prinsip pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, untuk rasionya ini 76 sampai 100 nilainya 1 dan masuk kategori sehat. Nah, mari kita lihat apa saja yang masuk dalam penilaian keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ini yang pertama adalah kepatuhan koperasi untuk menerima atau juga pengunduran anggota itu secara sukarela. Dalam hal ini tidak ada paksaan yang dimana termuat dalam anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Yang kedua yaitu kepatuhan koperasi untuk menerima atau pengunduran anggota secara terbuka, yaitu bagi semua etnis, suku, agama, dan lain-lain yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang ketiga adalah jumlah tambahan anggota baru yang masuk lebih besar daripada jumlah anggota yang keluar atau mengundurkan diri. Dan poin penilaian keempat adalah dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota valid. Jadi di sini harus ada ditunjukkan dengan dokumennya. Nah, dari item-item tadi, maka kita akan menjumlahkan nilainya, lalu kita akan memperoleh rasionya itu di mana standar rasionya itu harus di atas 76 baru masuk kategori sehat. Jadi 4 item dalam keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ini harus terpenuhi semua. Yang kedua yaitu adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan dalam rasio pengelolaan dilakukan secara demokratis ini ada juga kategorinya, yaitu di atas 76 maka masuk dalam kategori sehat. Jadi nanti kita zoom untuk item-itemnya, lalu kita bagi dengan jumlah itemnya, maka dapatlah nilainya. Nah, di sini akan terlihat rasionya berapa, nilainya berapa, dan masuk kategori berapa. Yang ketiga itu adalah pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ini juga sama, rasionya itu di atas 76 dengan kategori sehat. Jadi kalau kita mau koperasinya sehat, kita sudah tahu standarnya itu seperti apa. Nah, untuk poin atau apa saja yang menjadi penilaian dalam prinsip kedua dan ketiga, mari kita lihat. Untuk prinsip kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis ini pertama adalah kepatuhan. Di sini kita akan melihat kepatuhan koperasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan koperasi dilakukan oleh anggota secara demokratis. One man, one vote dalam rapat anggota. Jadi di sini terlihat apakah ada anggota yang perwakilannya 1 orang mewakili 2 orang atau tidak. Yang berikut adalah kepatuhan koperasi dalam pengelolaan koperasi dilakukan oleh anggota secara demokratis, one man one vote dalam rapat anggota. Dan yang ketiga adalah semua anggota berhak dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus koperasi. Dan keempat adalah keterlibatan anggota dalam menetapkan peraturan. Di sini akan dilakukan pemeriksaan
dan apakah terpenuhi atau tidak. Nah, kalau misalnya di sini ada nilainya 1, maka akan dijumlahkan lalu dibagi. Kalau semuanya terpenuhi, maka nilainya akan menjadi 100 dan itu menjadi kategori sehat. Yang ketiga juga untuk prinsip ketiga, pembagian sisa usaha itu dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Di sini ada 3 item yang menjadi objek pemeriksaan. Yang pertama, kita akan melihat kepatuhan koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya jasa usaha yang ketentuannya tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang berikut adalah yang kedua, kepatuhan koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota dibagi proporsional dengan besarnya modal anggota kepada koperasi yang ketentuannya tercantum dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Dan yang ketiga adalah kepatuhan koperasi membagi SHU dan bagian SHU untuk anggota tidak dibagi sama rata, yaitu ketentuannya juga tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh sebab itu, kita akan melihat dari 3 objek penilaian ini, kita menjumlahkan lalu bagi 3 berapa nilainya. Jadi apakah terpenuhi, lalu masuk ke prosentase. Jika 3 objek ini terpenuhi, maka nilainya pasti 100. Yang prinsip keempat dan kelima. Prinsip keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan prinsip kelima adalah kemandirian. Di sini sama juga, yaitu di atas 76. Kemandirian juga di atas 76 baru dikategorikan sehat. Nah, untuk prinsip keempat ini kita akan memeriksa 4 objek di sini. Yang pertama adalah kepatuhan koperasi terkait dengan simpanan sukarela. Diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan atau bunga yang wajar dan disepakati di dalam rapat anggota. Jadi di sini kita akan melihat bahwa apakah simpanan sukarelanya memperoleh bunga atau tidak. Lalu apakah bunga yang diterapkan itu wajar dan disepakati di dalam rapat anggota. Ingat di sini wajar dan disepakati. Jadi walaupun disepakati tapi tidak wajar, itu pun tidak boleh. Yang kedua adalah kepatuhan koperasi terkait dengan simpanan berjangka. Diberikan balas jasa atau imbalan terbatas berupa imbalan atau bunga yang wajar dan disepakati di dalam rapat anggota. Sama juga dengan simpanan sukarela, simpanan berjangka juga diberikan bunga simpanan. Yang ketiga adalah kepatuhan koperasi terkait dengan modal penyertaan. Jadi ada selain simpanan sukarela, simpanan berjangka, ada juga modal penyertaan. Apakah diberikan bunga sesuai dengan yang disepakati dalam rapat anggota dan wajar tidak. Yang keempat adalah koperasi mempunyai ketentuan atau peraturan khusus terkait dengan balas jasa. Di sini kita melihat bahwa dasar pembagian bunga berapa persen ini ada tertuang tidak dalam peraturan khusus. Jadi kalau misalnya dari 4 ini koperasinya ternyata melakukan 3 objek ini, tetapi pada objek keempat ternyata tidak memiliki peraturan khusus, maka nanti kehilangan 1 poin. Dan standarnya juga sama tadi, yaitu di atas 76%. Baru kategori sehat. Nah, untuk kemandirian juga sama, di atas 76, rasionya baru dikategorikan sehat. Nah, untuk kemandirian ini ada 4 juga, yaitu kepatuhan koperasi terkait dengan pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar pada kemampuan dan kekuatan internal koperasi. Jadi kemandiriannya ini diukur di sini. Yang kedua adalah kepatuhan koperasi terkait dengan pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar tidak tergantung oleh pihak eksternal. Jadi di sini jangan sampai koperasi tergantung terhadap keuangan atau modal dari pihak luar. Jadi kalau misalnya koperasi itu ada, tidak ada modal dari luar, sudah selesai, sudah tidak berdiri. Nah, yang ketiga adalah kepatuhan koperasi terkait dengan pengelolaan koperasi
bahwa bantuan dana hanya digunakan sebagai sarana, bukan tujuan berkoperasi. Jadi kalau kita mendirikan koperasi dengan tujuan untuk memperoleh bantuan dari pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, nah itu yang tidak dibenarkan. Lalu yang keempat adalah ketersediaan dokumen pendukung aspek kemandirian. Nah, dari 4 objek dalam aspek kemandirian ini, kita akan melihat terpenuhi atau tidak. Jika semuanya terpenuhi, maka pasti nilainya menjadi sehat. Untuk prinsip ke-6 dan ke-7, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Ini sama juga, yaitu di atas 76 sampai 100 sehat, 51 sampai 75 cukup sehat, 26 sampai 50 kurang sehat, di bawah 25 tidak sehat. Jadi ini adalah kategori dan juga nilai dan rasionya. Ini yang nanti kita mau kejar sehat, berarti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk prinsip ke-6 pendidikan perkoperasian Bapak Ibu juga ada 4 objek pemeriksaan. Kepatuhan koperasi untuk mengisikan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun. Kepatuhan yang kedua adalah kepatuhan koperasi untuk mengisikan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengawas yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun. Yang ketiga adalah kepatuhan koperasi untuk mengisikan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun. Nah, untuk keempat, yaitu adalah kepatuhan koperasi mengisikan bagian SHU untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin dan berjenjang setiap tahun. Nah, Bapak Ibu, pengurus dan pengelola ini menjadi pokok yang paling sering tidak dilaksanakan oleh koperasi. Karena bahkan banyak koperasi yang dana pendidikannya tidak ada, atau ada koperasi yang dana pendidikannya ada tapi tidak dimanfaatkan untuk pengembangan SDM dalam koperasi itu sendiri, baik untuk pengurus, pengawas, maupun anggota. Nah, inilah sebabnya harus dimanfaatkan sehingga koperasi kita menjadi berkembang jauh lebih baik. Nah, untuk prinsip ke-7 di sini ada kerjasama koperasi. Nah, ada 4 objek pemeriksaan di sini, Bapak Ibu. Pertama adalah kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang usaha, baik itu antar koperasi maupun institusi lain, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional maupun internasional. Yang kedua adalah apakah ada kerjasama yang dilakukan koperasi dalam bidang permodalan. Jadi tadi bidang usaha, ini bidang permodalan. Lalu yang ketiga adalah bidang organisasi. Bidang organisasi, pengembangan SDM, pemasaran, dan sistem informasi. Baik antar koperasi atau institusi lain, baik tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Yang terakhir, dari poin ke-7 ini adalah kerjasama yang dilakukan telah memberikan kontribusi bagi kemajuan koperasi dan juga anggota. Nah, ini kita apakah kerjasama yang dilakukan oleh koperasi itu memberikan kontribusi bagi kemajuan koperasi dan anggota atau tidak? Ini juga menjadi objek pemeriksa. Yang berikut adalah kita masuk kepada poin kedua, yaitu kelembagaan. Untuk kelembagaan ini, yang pertama kita melihat legalitas badan hukum koperasi dan juga izin usaha simpan pinjam dan atau pembiayaan. Nah, Bapak Ibu di sini untuk kategori sehatnya sama, itemnya semua, kriterianya sama, kategorinya sama dengan rasio yang sama. Jadi kalau 76 sampai 100 itu nilainya 1 sehat. Dalam hal ini
semuanya itu terpenuhi ya. Jadi poin kalau 4 objek yang menjadi pemeriksaan itu 4-nya terpenuhi ya, dan dibagi di 4 nilainya tetap 100. Kita lihat apa saja yang menjadi objek pemeriksaan untuk kelembagaan. Nah, kelembagaan ini yang pertama itu adalah legalitas Badan Hukum Koperasi. Nah, legalitas Badan Hukum Koperasi ini di sini kita akan melihat keabsahan dokumen badan hukum. Nah, kebanyakan dari koperasi itu memegang atau hanya memiliki akta koperasi, tetapi SK badan hukumnya itu sudah tidak ada. Nah, ini kita memeriksa bukan cuma akta, tetapi juga SK pengesahan dari kementerian, ya, dari pemerintah. Jadi bukan cuma dari notaris anggaran dasarnya, tetapi dari pemerintah SK badan hukum. Yang kedua adalah di sini kita juga akan melihat apakah jenis usaha dengan dokumen badan hukumnya sesuai. Jangan sampai di anggaran dasarnya tertuang usahanya adalah jasa, tetapi melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai usaha utama. Jadi ini dalam koperasi itu ada usaha utama, ada usaha pendukung, dan ada usaha tambahan. Nah, kita lihat kalau usaha utamanya jangan sampai tidak jalan, tetapi malah yang menjadi utama adalah pendukung. Nah, ini juga harus diteliti dan diperiksa. Yang berikut adalah kesesuaian lokasi koperasi dengan dokumen badan hukum. Jangan sampai lokasi koperasinya itu di lain ya. Jadi harus sesuai, kecuali untuk case kasus ya memang koperasinya kontrak, tetapi tetap memiliki satu alamat yang tetap. Yang kedua adalah untuk kelembagaan ini, yang kedua adalah izin usaha simpan pinjam. Nah, izin usaha simpan pinjam ini yang kita ada 3 objek pemeriksaan, sama kita mengukur keabsahan dokumen izin usaha simpan pinjam. Izinnya diperoleh dari pemerintah? Tidak. Nah, untuk izin yang sekarang berlaku adalah kita memperolehnya melalui oss.go.id. Jadi sebelum kita ke oss.go, kita harus juga sertifikat NIK-nya dulu, lalu update data kita, baru kita menuju ke OSS dan membuat nomor induk berusaha NIB. Setelah NIB-nya jadi, baru kita menuju ke pemenuhan persyaratan simpan pinjam. Tapi untuk saat ini masih menunggu pembuatan peraturan Menteri Koperasi, jadi masih moratorium. Nah, yang kedua juga kalau ada kantor cabang, itu juga harus ada izin kantor cabangnya. Jangan sampai kantor cabang itu di daerah itu tapi tidak ada izin. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan papan nama. Jadi setiap koperasi harus ada papan namanya. Yang berikut adalah mengenai anggaran dasar. Anggaran dasar dan juga adalah keanggotaan dan kelengkapan organisasi. Nah, anggaran dasar, keanggotaan, dan kelengkapan organisasi dalam kelembagaan ini juga sama rasionya di atas 76 baru masuk kategori sehat. Nah, kita lihat anggaran dasar. Dalam anggaran dasar ini kita memeriksa apakah item-item ini termuat dalam anggaran dasar atau tidak. Karena kebanyakan koperasi itu adalah anggaran dasarnya tidak memuat item-item yang sesuai dengan regulasi. Di sini kita melihat ada daftar nama pendiri. Tidak, walaupun koperasinya melakukan perubahan anggaran dasar, tetap ada daftar nama pendiri. Dan ada nama dan tempat kedudukan. Lalu jenis koperasinya apa? Maksud dan tujuan dalam koperasi tersebut apa? Jangka waktu berdirinya berapa lama? Dan juga keanggotaannya yang tadi tuh, apakah ada bersifat sukarela dan terbuka atau tidak. Lalu jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awalnya itu berapa? Jadi ini sebagai modal awal. Lalu di permodalannya itu item apa saja. Dan rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelolaan dan pengendalian, bidang usahanya apa saja, mengatur tentang pembagian sisa hasil usaha, mengatur juga tentang ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum. Yang terakhir ada juga sanksi
dan versus. Nah, ini item-item ini akan diperiksa apakah ada atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada akan mengurangi nilai atau bobot. Yang berikut adalah keanggotaan. Nah, dalam keanggotaan juga kita akan melihat tentang pertama ketersediaan buku daftar anggota. Jadi kalau misalnya koperasi tidak memiliki buku daftar anggota, ya itu tidak boleh. Jadi dalam keanggotaan itu wajib. Yang kedua adalah tidak terjadinya penurunan anggota yang melebihi 20 orang. Jangan sampai dalam 1 tahun buku berjalan, anggotanya turun drastis, lebih dari 20 orang. Nah, ini apa yang terjadi? Dan yang ketiga adalah tingkat keaktifan anggota baik dari aspek simpanan maupun pinjaman. Jadi anggota itu aktif dalam memberikan atau menyimpan pada item simpanan atau juga aktif dalam membayar angsuran pokok ataupun bunga pinjaman. Yang terakhir adalah partisipasi dalam rapat anggota. Ini bisa dilihat daripada daftar kehadiran di rapat anggota. Nah, yang kelima adalah kelengkapan organisasi. Di sini untuk kelengkapan organisasi yang menjadi objek penilaian atau pemeriksaan adalah pelaksanakan rapat anggota. Koperasi melaksanakan tidak rapat anggota. Yang kedua adalah ketersediaan pengurus. Koperasi ini memiliki pengurus tidak. Lalu ketersediaan pengawas dan pengelola. Jadi apakah ada pengawas dan pengelola tidak? Nah, ini adalah di kelengkapan organisasi. Nah, untuk tata kelola ini yang ketiga adalah manajemen koperasi. Manajemen koperasi ini ada manajemen umum dan manajemen kelembagaan. Nah, ini untuk manajemen umum dan manajemen kelembagaan ini juga sama, rasionya dari 76 baru sehat ya. Nah, untuk manajemen koperasi, manajemen umum itu ada 3 objek pemeriksaan. Yang pertama adalah ketersediaan visi, misi, dan tujuan koperasi. Yang kedua, ketersediaan rencana kerja, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga adalah pengukuran dan juga evaluasi atas rencana kerja. Nah, ini dilakukan tidak oleh manajemen. Jangan sampai koperasi ini tidak memiliki visi dan misi, apalagi tujuan. Terus yang berikut harus memiliki rencana jangka panjang dan juga jangka menengah atau jangka pendek. Nah, di sini setelah memiliki itu, kita akan melakukan pengukuran. Lalu evaluasi. Jadi harus ada evaluasi kita tercapai tidak. Nah, ini juga menjadi di manajemen. Lalu yang kedua adalah manajemen kelembagaan. Di manajemen kelembagaan ini ada 4 juga yang menjadi objek penilaian atau pemeriksaan. Yang pertama adalah ketersediaan struktur organisasi. Di koperasi ini ada struktur organisasi tidak? Dan struktur organisasinya itu sudah sesuai atau terstandar belum? Lalu ketersediaan uraian tugas. Dan juga ada SOM dan SOP, ya, standar operasional manajemen dan juga standar operasional prosedur. Nah, ini juga harus dimiliki oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah sistem pengamanan dokumen. Dokumen ini apakah tersimpan dengan aman dan bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau siapa saja bisa mengakses. Ini juga menjadi bahan pemeriksaan. Nah, yang ketiga, poin ketiga dalam manajemen adalah manajemen permodalan. Sama juga kayak manajemen yang lain bahwa untuk tata kelola ini semua standarnya itu 76 sampai 100 baru sehat. Dan manajemen aset. Nah, kita lihat manajemen permodalan. Manajemen permodalan ini juga pengukurannya ada 4. Pertumbuhan modal sendiri. Modalnya bertumbuh tidak. Terus ada pertumbuhan simpanan. Simpanan bertumbuh tidak. Sedangkan meningkat 3. Investasi bersumber dari modal sendiri. Jangan sampai modal sendirinya berkurang, lalu kita main pinjam atau utang gitu. Nah, ini yang menjadi poin untuk menjadi pemeriksaan. Yang keempat adalah manajemen aset. Untuk manajemen aset ini pun ada 4, yaitu pertama pembiayaan yang diberikan dengan dukungan agunan. Jadi pembiayaan atau pinjaman atau piutang yang kita berikan tuh ada dukungan agunan tidak. Terus yang berikut kolektibilitas pembayaran. Jadi kolektibilitas pembayaran ini teratur tidak, jangan sampai banyak macetnya. Jadi kalau bulan ini bayar, bulan depan tidak bayar, bulan depannya sampai misalnya di atas 1 tahun tidak bayar, atau di atas 6 bulan tidak bayar. Nah, itu kan masuk macet. Di sini kita melihat bahwa koperasi ini tingkat
kemacetannya berapa banyak. Jadi tingkat kolektibilitas dalam membayar pinjaman itu berapa persen. Lalu kita juga melihat tingkat pengembalian pembiayaan macet masih dapat tertagih. Jadi dari kolektibilitas tadi kita melihat bahwa ada pinjaman atau pembiayaan atau piutang yang macet. Ini masih dapat tertagih atau tidak. Dan yang keempat adalah menjaga prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Manajemen memberikan pinjaman itu pakai prinsip kehati-hatian tidak? Nah itu harus dibuktikan. Dan yang terakhir dari manajemen adalah manajemen likuiditas. Nah, ini juga sama, rasionya tetap di atas 76 ya. Tapi Ibu jadi untuk pemeriksaan kesehatan pada tata kelola ini rasio yang dipakai 276, nilainya 1, dan kalau nilai 1 itu kategorinya sehat ya. Manajemen likuiditas ini ada juga 4. Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. Jadi ada tidak kebijakan? Di kebijakannya ada tidak untuk mengendalikan likuiditas. Likuiditas yang aman tuh berapa persen? Nah ini kita sudah dibahas di kertas kerja di bagian kinerja keuangan. Boleh lihat di video sebelumnya ya. Yang kedua adalah ketersediaan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Ada tidak fasilitas itu? Misalnya LPDB atau ada ultramikro atau dari bank atau koperasi lain ya. Yang berikut adalah peraturan khusus terkait dengan standar likuiditas. Jadi ada juga persus, harus ada persus. Jadi Bapak Ibu, peraturan khusus ini mengatur tentang segala sesuatu yang mengikat atau yang terjadi dalam koperasi. Yang berikut adalah sistem informasi yang mendukung pemantauan koperasi. Nah, itu adalah di sistem likuiditas. Oke, Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang kami sampaikan untuk pemeriksaan kesehatan aspek tata kelola. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh mengisi link di bawah video ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Dan terima kasih telah menonton dan ikuti terus channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.